Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diandra Firdaziza dari Fakultas Kesejahteraan Sosial atau KASAS dari kelas B. Saya ingin menjelaskan tentang mm, pengertian tentang individu dan masyarakat. Dan pertama-tama saya ingin menjelaskan tentang pengertian individu. Pengertian individu berasal dari kata Yunani yang berarti satuan kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Sementara menurut Swediman, sebagaimana dikutip Suarjono Suekanto, individu adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan yang di dalam dirinya dilengkapi oleh kelengkapan hidup yang meliputi raga, ras, dan rukun. Individu merupakan unit terkecil pembentukan masyarakat. Dapat pula dimaknai bagian terkecil dari kelompok masyarakat yang tidak dapat dipisah lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Sebagai contoh, suatu keluarga berdiri dari ayah, ibu, dan anak. Ayah merupakan individu dalam kelompok sosial tersebut yang sudah tidak dapat dibagi lagi ke dalam satuan yang lebih kecil. Pada dasarnya, setiap individu memiliki ciri-ciri yang berbeda. Individu yang saling bergabung akan membentuk kelompok atau masyarakat. Individu tersebut akan memiliki karakteristik yang sama dengan kelompok di mana dirinya bergabung. Raga atau jasmani merupakan bentuk atau jasad manusia yang khas yang dapat membedakan antara individu satu dengan individu yang lainnya, sekalipun dengan ciri hakikat yang sama sebagai manusia. Raga ini dapat membedakan antara laki-laki dan perempuan, dan seterusnya. Rasa atau perasaan individu dapat menangkap objek gerakan dari benda-benda isi alam semesta seperti merasakan panas, dingin, dan lainnya. Perasaan dapat dikembangkan sedemikian rupa sehingga mampu memberikan rangsangan perasaan keindahan yang antara lain dapat mendorong semangat atau juga menghibur kesedihan. Rasio atau akal pikir merupakan kelengkapan manusia untuk dapat mengembangkan diri, mengatasi segala sesuatu yang diperlukan dalam diri setiap individu. Dan juga meskipun sosiologi dipahami sebagai kajian tentang masyarakat, bukan berarti tidak menjadikan individu sebagai salah satu objek kajiannya. Hal ini karena manusia sebagai individu tetap tidak akan dapat dicegah kehadirannya dalam kerangka dinamika kehidupan masyarakat dan sebagai individu. Manusia pada hakikatnya merupakan unsur-unsur inti terbentuknya masyarakat. Ini paling tidak merujuk pada pandangan Auguste Comte yang menyatakan bahwa sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari manusia sebagai makhluk yang mempunyai naluri untuk hidup bersama dengan sesamanya. Artinya, setiap aspek manusia sebagai individu dalam masyarakat merupakan bahan studi sosiologi. Begitu juga pendapat George H. Mead yang mengungkapkan bahwa hakikat individu terbentuk dari anggapan yang berasal dari pihak-pihak lain. Dengan demikian, identitas merupakan suatu gejala sosial yang mempunyai ciri-ciri tetap yang diperoleh dari tanggapan-tanggapan pihak-pihak lain yang berkesinambungan maupun situasional yang berasal dari peranan yang berbeda-beda dari para pihak lainnya yang tidak mustahil mengalami perubahan dan kedudukan maupun peranan. Atas dasar itu dapat dikatakan bahwa adanya pribadi-pribadi maupun perkembangan kemudian. Secara konsep sosiologi, individu dapat dirumuskan secara terbatas sebagai jumlah keseluruhan pengalaman, pandangan atau pikiran dan segenap tindakan-tindakan seseorang yang kemudian membentuk dan mewarnai ciri-ciri pribadinya.
Untuk memahami kepribadian seseorang dapat dilihat kenyataannya secara fisik atau penampilannya. Jika lingkungan sosialnya berkomentar bahwa ia mempunyai kepribadian yang menarik, maka seseorang tersebut merupakan individu yang mempunyai penampilan yang menyenangkan. Dan ada juga sifat-sifat seseorang dalam kehidupan pergaulan sehari-hari. Dan ada juga konsep tentang diri seseorang dalam kaitannya dengan sikap pribadi dalam kehidupan. Masyarakat adalah merupakan interpretasi orang lain atau anggota masyarakat terhadap diri sendiri. Hal ini berarti bahwa individu merupakan konsep yang dipikirkan oleh seseorang tentang orang lain, sebagaimana dirinya sendiri. Seorang pribadi biasanya ditandai oleh adanya penilaian subjektif terhadap apa yang ia pikirkan tentang orang lain. Dan biasanya seseorang dalam mengembangkan konsep individu mencoba untuk berpendapat atau berhipotesis tentang dirinya dan posisi tentang orang lain dalam masyarakat. Apabila dalam perilaku itu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada dalam kehidupan masyarakat, maka konsekuensinya pola perilaku yang dikembangkan menjadi keliru. Inilah suatu kesulitan dalam mencapai subjektivitas. Menurut Collier, sebagaimana dikutip oleh Wilahuki 1982, terdapat 3 fase dalam memunculkan konsep tentang diri sendiri. Fase penafsiran, yaitu bagaimana orang-orang lain menilai apa yang mereka lihat di dalam diri. Yang pertama, fase persepsi, yaitu apa yang dipikirkan oleh orang lain tentang kepribadian dan tingkah laku. Yang kedua, fase penafsiran, yaitu bagaimana orang-orang lain menilai apa yang mereka lihat di dalam dirinya. Dan yang ketiga, individu dengan dasar jawabannya sendiri terhadap pertanyaan-pertanyaan itu menimbulkan sejumlah perasaan tentang diri sendiri dan mengembangkan sejumlah sikap tentang dirinya sendiri seperti sikap bangga, sombong, rendah hati, dan lain sebagainya. Untuk pengertian tentang individu dan masyarakat cukup sampai di sini dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.